Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, mungkin kalian masih ingat beberapa contoh bilangan pecahan itu seperti 2/5, 3/7, 2/5, 3/7, atau 3/4, 4/7, dan lain sebagainya. Atau secara umum biasanya bentuk umumnya adalah A per B, di mana di sini A adalah pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Nah, kemudian pecahan-pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya, di sini kita punya 2/5. Pecahan yang senilai dengan 2/5 sesuai dengan apa yang kita punya di sini, berarti kita dapat memperoleh pecahan yang senilai dengan bilangan ini dengan mengali atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita bisa mengali dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kali dengan bilangan 3 kali 3 kali 3, berarti ini 6/15. Atau kali 5 kali 5 kali 5, 5 kali 2, 10. 5 kali 5, 25. Jadi 2/5, 6/15, 10/25 itu kita sebut dengan pecahan-pecahan yang senilai. Atau jika pecahannya itu misalnya cukup besar, contohnya 45/60. Kita bisa bagi dengan bilangan yang sama, misalnya dibagi 5. Ini menjadi 9/60 bagi 5, 12. Atau ini dibagi lagi dengan 3, bisa menjadi 3/4. Nah, 45/60, 9/12, dan 3/4 juga kita sebut sebagai pecahan senilai. Atau secara umum bisa kita tuliskan bentuknya itu A per B sama dengan A per B masing-masing dikali dengan M, atau masing-masing dibagi dengan N, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, dan M dan N pengalinya juga, pengali dan pembagi juga tidak sama dengan 0. Contohnya adalah ini, sama seperti yang sebelumnya, 2/3. Untuk mendapatkan pecahan senilai yang senilai dengan 2/3, bisa kita kalikan dengan 4 atau bilangan yang lainnya. Kemudian dalam bilangan pecahan kita sering melihat ada yang pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, makanya kita sebut dengan pecahan campuran. Contohnya apa? Contohnya adalah 32/5. Nah, ada bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini kita sebut dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Mari kita ingat kembali, waktu SD pasti sudah pernah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini berarti kita kali, ya kan, 5 kali 3, 5 kali 3 ditambah 2 per, nah penyebutnya sama aja, 5. Nah, berarti ini menjadi 17/5. Nah, yang sebelumnya pecahan campuran bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita mau ubah pecahan biasa ini, nah ketika bilangan yang di atas atau pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya, kita juga bisa ubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ingat kembali yang sudah kita pelajari waktu SD. 17 dibagi 5. Nah, 17 bagi 5 itu adalah, kita dapat 3. 3 kali 5, 15. Sisa 2. Nah, berarti untuk
17/5 itu sama dengan, nah kita punya 3 bilangan bulat, hasilnya adalah 3, yang sisa adalah 2, sedangkan penyebutnya ada 5. Nah, jadi ingat aja penyebutnya itu selalu sama. Nah, untuk bentuk umumnya kita bisa lihat misalnya kita A punya pecahan campuran A, B per C. A, B, C ini bisa bilangan apa aja ya, tapi C tidak sama dengan 0. Jadi C dikali dengan A ditambah B per C. Itu dia pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita membandingkan bilangan pecahan. Sebelumnya kita sudah membandingkan bilangan bulat. Masih ingat ya? Ingat, untuk membandingkan bilangan, jika kita bergerak, ingat garis bilangan, bergerak dari kiri ke kanan, itu seperti naik tangga. Jadi nilainya semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, sementara kalau dari kanan ke kiri itu seperti turun tangga. Nilainya dari kanan ke kiri itu semakin kecil. Jadi harus ingat untuk konsep yang itu. Begitu juga dengan bilangan pecahan. Tapi di sini kita perlu mengingat bahwa jika kita ingin membandingkan bilangan pecahan, masing-masing penyebut dari bilangan tersebut harus sudah sama. Nah, contohnya tentukan bilangan yang lebih besar antara ini 3/4 dan 2/3 ya. Jadi ini 3/4, 3/4 dengan 2/3. Nah, dari kedua bilangan ini, manakah yang lebih besar? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penyebutnya harus sama. Nah, 3/4 dengan 2/3. 3/4, 2/3. Nah, kita cari pecahan yang senilai dengan kedua bilangan ini. Nah, berarti 4 dan 3. Ingat ya, waktu SD kita juga udah pernah belajar KPK, jadi untuk 4 dan 3 KPK-nya berapa, itu dicari, berarti kita samakan ke 12 ya. Jadi supaya ke 12 berarti ini harus kita kali 3, berarti harus adil. Jika penyebut kita kali 3, pembilang juga harus dikali dengan 3. Jadi kita pakai prinsip keadilan. 9/12. Nah, begitu juga dengan ini. 3 ke 12, kita mau ubah jadi 12, berarti dikali 4. Nah, bawah kali 4, atas juga harus kali 4. Jadi tidak boleh berat sebelah ya. 8/12. Nah, sekarang bisa kita bandingkan. Nah, penyebutnya kan sudah sama. Sekarang abaikan penyebutnya, kita fokus ke pembilang. 9 dan 8 mana yang lebih besar? Tentu 9 ya kan? Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa 3/4 lebih besar dari 2/3, atau bisa kita tuliskan 3/4 dengan lambang lebih dari 2/3, seperti itu. Itu untuk membandingkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini juga hanya review apa yang sudah kita pelajari di waktu SD. Untuk menjumlah dan mengurang, kalau ingat sebelumnya, kalau bilangan bulat, kalau kita ingin menjumlah dan mengurang, ya langsung jumlah dan kurang aja, ya kan? Nah, kalau dia pecahan, penyebutnya juga harus sama. Dengan menggunakan cara yang sebelumnya juga, kita bisa samakan penyebut, kemudian jumlahkan. Nah, sedangkan untuk perkalian pecahan, itu kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan kalau misalnya kita punya pecahan campuran atau desimal, kita lakukan hal yang sama. Contohnya kita ambil di sini 2, contohnya 3/4 dikali 5/7 misalnya.
Nah, ini tinggal dikalikan aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 3 kali 5, 15, 4 kali 7 itu 28. Nah, kalau ada pecahan campuran misalnya, ya tinggal kita ganti dulu jadi pecahan biasa, kemudian kalikan kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sekarang kita lihat berikutnya adalah pembagian pecahan. Nah, kalau perkalian tadi tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian itu mengalihkan dengan kebalikan pecahan itu. Nah, contohnya 3/4, kita ambil angka yang sama di sini. 3/4 dibagi 5/7. 3/4 dibagi 5/7. Nah, katanya kan mengalihkan dengan kebalikan pecahan itu. Berarti 3/4 ini tetap bagi dengan ini. Berarti harus kita kali dengan kebalikannya, berarti 7/5. Nah, sekarang kan kita udah punya perkalian, ya udah tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 21/20. Atau kalau kita mau ubah ke pecahan campuran ini 21/20 itu sama dengan 1/20, ya kan? Kemudian untuk berikutnya ada kalanya juga di pecahan ini kita akan menemukan bentuk persen dan harus kita ubah ke bentuk pecahan dulu. Misalnya 15% dikurang misalnya 25/60. Nah, 15%-nya diubah dulu ke pecahan biasa. 15% itu sama dengan berapa? Ingat, persen itu per 100, per mil, per 1000. Nah, ini berarti ubah dulu jadi 15/100 kurang 25/60. Oke, bisa ya. Dan begitu juga dengan kalau kita punya bilangan desimal. 0,5 dikurang 2/3 misalnya. 0,5 itu berapa? 5/10. Bisa ya. 5/10. Jadi 5/10 dikurang 2/3. Atau secara umum kita bisa lihat bentuk umumnya adalah A per B, A per C dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali, ini dibalik, D per C. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, kita lihat di sini contoh soal ya. Kita ambil satu contoh soal. Bagaimana jika ini soal cerita, bagaimana jika sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Nah, kondisi apa yang kita punya? Nah, jadi ada sepertiga gelas cairan dan dibagi menjadi masing-masing 1/6. Ya udah, berarti artinya yang sepertiga tadi dibagi 1/6. Nanti akan ada berapa gelas? 1/3 dibagi 1/6. Ini sama dengan, ingat, kalau bagi ubah dulu jadi kali dan ini dibalik. 1/3 dikali 6/1. Atau ini sama dengan 1 kali 6, 6/3. 6/3 sama dengan 2. Nggak bisa dicoret-coret juga ya. Ini menjadi 1, sama-sama dibagi 3, 1, ini 2. Ini sama dengan 2. Jadi seperti itu, konsepnya hampir sama aja untuk soal cerita, hanya perlu pakai logika. Oke, baiklah, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Berikutnya, untuk mengetahui bagaimana pemahaman kita mengenai materi ini, silahkan kerjakan latihan soal yang sudah disediakan.